Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, Negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian dan para jamaah ngaso mantap, hari ini kita mengambil tema yaitu adalah sholawat untuk negeri, menghidupkan semangat kepahlawanan dengan mencintai Rasulullah. Maka anak-anakku sekalian dan para jamaah, apabila kita mencintai Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta kita juga, maka para pahlawan dan para ulama juga kita harus kenang perjuangannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini direbut oleh para pejuang dan tentunya para ulama. Maka dengan berselawat ini nanti kita juga akan melaksanakan doa bersama. Mari kita sama-sama mendoakan seluruh para pahlawan dan para pejuang yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai kusuma bangsa dan kelak ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cek cek sound 1 2 3, ayo kita cek sound bersama. Cek cek sound 1 2 3, ayo kita cek sound bersama. Bersama kami majlis ngaso mantap, semoga berkah. Alhamdulillah, marilah sholawat bersama. Berkat sholawat nasihat tingkat bersama Gus kami Muhammad Masruri, semoga berkah. Alhamdulillah. Jackson, Jackson, oh,
شوقا ولطيب دربة عشقا فأتيت إلى حبيبي ولا يا قلب Tangan di atas semuanya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. قلب بربك تعلم بخارج وتعلم يبكي سهل خالقه فأتاه الوحي فأشرى بالحق تعلم وبغاره راح تألم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى Tangan di atas semuanya. Assalamu alaikum ya Assalamu alaikum ya habibi يا نبي الله Assalamu alaikum ya رسول الله سلام alaikum ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. طيبة وجهك صابت برسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد يا طيبة جئت بصبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajri la Assalamu
يا سادات ويا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكفيف صلاة فشدوا أسفكم لله على النبي صلاة الله على الشفيع سلام الله بمولد سلام الله
مولانا شفيع الخلق عند الله على النبي صلاة الله Baca salat munjiat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات جبريل بن سيبو صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهض. أما بعد. حضرات الأفاضل سادة العلماء والمشايخ الأعزاء, para alim, para kiai, para ulama, para guru-guru kita sedaya, rohaniatan wa jasmaniatan, khususan murabbi ruhina Sembahyang Muhammad Yasin saha ibu sedanten para masyayikh kita. Salat sengipun datang Akhinal Karim guru kita semua Ustadz Nehru Nuridana. Nuridana. Coba kayak mana? Nuridana. Tak bener ini. Ustadz Nehru Nuridana. Saking niki Khadimul Majlis Jawahirus Sholawat Kalirjo, alhamdulillah niki saudara, insyaallah kami bersaudara walaupun tidak sedarah. Panjenengan dalam sebaik muga-muga dadi sedulur dunia akhirat nggih. Senure. Amin masyaallah. Dengan panjenengan dalam niki Gus Anton Gus Anas, alhamdulillah saged rawuh membersamai kita semua. Ada vokalis ganteng ini dari Purworejo, Jawa Tengah, Ustadz Muhammad Murad Kamiluddin Subendot ya. Ustadz Irfan lan wabil khusus malih niki Akhina Karim, masyaallah niki ya dulur ya tonggo ya jamaah sak jamaah yasinan ya jamaah salat. Niki Ustadz Taufik Tabahu, mugi-mugi sehat selalu beserta keluarga, memimpin alim ini semakin maju semakin barokah. Amin. Ustadz Robi, Ustadz Mustangin niki Ustadz Mustangin malih niki kanca kecilik zamane sik umbelen
Niki Kang Mustangin niki kancaku zaman biyen. Biyen Ustaz Mustangin ganteng sikik tambah ganteng. Sedanten masyaallah nggih. Para rencang-rencang kita sedaya yang kami muliakan, sedanten Dewan Asatid, Dewan Guru Karyawan Al-Hikmah, spesial para jamaah niki wau padha aras-aras narep mangkat udan, padahal udan wis rampung. Padahal jere wis njaluk pengen udan bahasa diudani malah terus ora gelem mangkat. Males. Jere teles, jere adem, padahal wis dilapi. Nggih. Iki bolo-bolo hadroh ngaso mantap iki sapa iki sing ora mangkat iki? Saking 26 kowe. Maki ya? Maki. Maki ngoten. Iki tidak lupa kepada Mas Topik Audio. Iki gawat anggar Mas Topik ora disebut kok dipateni Sony ora sida majelisan dhewe iki. Sedanten para jamaah lan masyarakat sekitar Al-Hikmah insyaallah niki wau dikabari teng Ustaz Zubaid iki dugi wingking mriku. Lagi jagongan teng Jogja niku dugi mriku. Niki sedanten pokoke sing mireng muga-muga sedanten pinaringan sehat, barokah uripe, barokah rezekine, barokah pekerjaane sedanten nggih dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mboten kathah mangke enten spesialis mangke sing tausiah. Kita alhamdulillah dalu punika sareng-sareng dibersamai di antara kita, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, guru kita, Ustadz Nehru Nuridana atallahu umrohu wa nafa'ana bi ulumih. Amin. Niki langsung mawon kita qasidahan nggih. Sing lagi selfie lagi nata. Niki bariki siap-siap maju jenengan kudung coklat. Angger raisan jawab push up. Kudung coklat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sareng-sareng munajat riyen nggih. Niki lampune dipateni saged mboten Mas Robi? Flashmu dirupna nggih. Dirupakan flash sareng-sareng kita munajat bermunajat kali Gusti Allah ngangkeni bahwa kita ini makhluk yang sangat-sangatlah lemah nggih. Ndi flashmu? Oh, ngedrop selawase kowe rasa duwe HP kowe orang ngedrop ngomong ngedrop. Ora isa ngadeg kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Ndi flashmu? Ilahana ya ilah yassir lana orang mau ngisi 1 2 3 ilahana ya ilah Ya
yang Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cobi kula tes riyen kangge sedaya jamaah moni sareng-sareng maos tahlil nggih. Apal mboten? La ilaha illallah monggo. La ilaha illallah. La sing wedok kurang banter. Muhammadun sepindah malih. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lullah kuncine lawang suwarga. La ora ana lafaz liya ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga apa? La ilaha illallah. Ora ana lafaz liya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jajakalan liyane Allah ojo sira rekotake setuhune amal panjenengan
Tesih lanjut. Kepengin lanjut, ayo sikit tangannya diangkat kabeh. Sing diangkat tangannya muga-muga dadi wong sugih. Sugih sing berkah sing manfaat. Sing ora diangkat tangannya muga-muga aku tekan omah tangannya stroke. Jere ke Ustaz Heru stroke. Sing tekan omah tangannya diangkat tekan omah lawangnya tutup pokoknya. Semangat kabeh sing ora semangat pokoknya ora keringetan. Kanan. Ayo Mbak Kai kodong ireng. Kiri. Kanan terus ke. Kiri. Kurang banter. Wa maulana Muhammadin Ilmilahi salatan daimatan bidawam. Angkat tangan subur. Percuma ganteng ora gelem salat. Iwa hiu sikile papa. Percuma ayu percuma ora gelem salat. Allahumma sholli wa sallim
Mula dudu santri peko sregep ngaji manut yang diulangi yen libur ngaji nabi marang kiai bocah santri senengane do ngantri malah barokah Pak Yai Tone Gusti sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilani sholatan daimatan bidawamil mulki Allah ya Rasulullah
Sallu ala Nabi Muhammad. Dari majelis ini bersama-sama kula aturaken dhateng panjenengan dalam akhinal karim Ustadz Nehru Nuridana Khatibul Majelis Jawairus Sholawat waktan wa mahalan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling keras, insya Allah yang paling sukses hidupnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, api kabar. Wawai, alhamdulillah. Kadumengan, makung. Nah, kita sedikit-sedikit belajar bahasa Lampung. Kalau ditanya, kalau awalan setelah salam itu mungkin agak setengah wajib ya Pak. Diiringi tabi pun. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi adkhilni mudkhalan syirki wa akhrijni mukhrajan syirki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratil kiram akhinal karim ibnul karim guru kita Gus Muhammad Masruri Yasin yang sama-sama kita ta'zimi dan kita muliakan dan kita selalu harap-harapkan keberkahan pembacaan solawatnya. Beliau ini berarti munsid Majelis Sholawat Ngaso Mantap Sridadi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga beliau bisa senantiasa membersamai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini saya tadi nyontek ujuk-ujuk WA istri ini Pak, biar komplit. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah, Bapak Taufikur Rahman Dabaho ST. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Nurfan Zafko Eskom selaku Waka Kurikulum, Bapak Robi Irawan SPDI selaku Waka Sarana Prasarana, dan Bapak Henry Sukmawan SPD selaku Waka Kesiswaan, dan seluruh Dewan Guru serta staf karyawan SMK Al-Hikmah yang saya hormati, yang insya Allah mereka semua senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa alhamdulillah hadir juga bersama kita Gus Anas, kemudian Gus Nasrun dan para gawagis yang lainnya, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa
hormat dan takdim saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada semua adik-adik siswa siswi SMK Al-Hikmah dan grup Hadrah Ngaso Mantap yang saya hormati, yang insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini semuanya dapat rahmat, berkah, hidayah serta syafaat Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Adik-adik ini banyak siswanya enggak ini? Banyak ya. Kalau depan-depan tak lihat ini mantan siswa. Yang siswanya coba ngacung. Oh, ini banyak, alhamdulillah banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita hadir di majelis sholawat, hadir dalam acara sholawat, berarti kita dipanggil sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa panggilan Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad, kita tidak akan mungkin bisa hadir, diperkenankan hadir untuk sama-sama bersolawat kepada beliau. Nah, maka adanya kita berkumpul ini, belajarlah kita sama-sama, termasuk diri saya, bagaimana cara mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak kita akan berkumpul bersama orang yang kita cintai. Kalau Kanjeng Nabi ada di hati kita, maka insya Allah kita akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau idola kita selain Kanjeng Nabi, ya na'udzubillahi min zalik, kalau itu artis-artis, masa kita mau kumpul sama mereka? Cukup artis sholawat kita kumpulnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kumpul dengan Gus Masruri, dengan para sesepuh di sini, insya Allah kelak kita juga akan berkumpul bersama. Karena apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Jalisul kubaro, duduklah kalian bersama orang-orang tua, atau duduklah kalian bersama orang-orang yang sudah sepuh. Maka apa? Kalian akan dibuat tua ilmunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum pernah duduk bersama kubaro, jangan berharap kita menjadi bagian daripada mereka. Maka duduknya kita di sini semua insya Allah sudah mengandung faidah, mengandung keutamaan yang sangat agung. Karena apa? Duduknya kita bersama di sini untuk mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat-solawat yang kita baca, dengan lantunan-lantunan solawat yang kita baca, dengan qasidah-qasidah solawat yang kita baca, apalagi sampai diresapi dengan hati. Insya Allah ketika solawat itu meresap di dalam hati, maka Allah akan tumbuhkan hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut sama Kanjeng Nabi, wasailul ulama. Kalau kita mau bertanya, maka bertanyalah dengan para alim ulama. Minimal takon karo wong sing cedek karo ngulama. Lah kalau saya Gus Masruri ini semua santri. Nah, yang ulama itu guru-guru kita. Maka bertanyalah kepada mereka atau bertanyalah kepada murid-muridnya. Ketika muridnya tidak sanggup untuk menjawab, maka muridnya akan menghantarkan kepada gurunya. Ketika gurunya tidak sanggup menjawab, maka dia akan menghantarkan kepada guru berikutnya. Maka seorang santri itu pasti insya Allah ilmunya nyanat sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita punya persoalan hidup, jangan segan-segan untuk langsung dialog. Sekarang zaman modern, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat sosmed, bisa lewat live
video. Ini saya sambil ngintip-ngintip, wah Gus Ruri ini ternyata selalu live videonya sama Gus Anas ini. Cuman dia nggak tahu nama apa sosmed saya, cuman saya selalu mantau terus ini. Alhamdulillah, dakwah itu banyak cara, karena kita sekarang hidup di zaman yang modern, maka seorang santri harus intelektual, modernis, pola pikirnya harus modernis, dan jiwanya harus sufistik. Jadi seorang santri itu harus hidup, seorang murid ini, kalau seorang siswa atau murid atau santri, pemikirannya harus intelektual. Dengan cara apa kita bisa mengasah intelektualitas kita? Ya kita dengan cara, kalau dia siswa harus semangat di dalam belajar, agar apa? Dia punya bekal ilmu yang bisa diaktualkan nanti setelah dia lulus sekolah, baik itu lulus SMA maupun lulus sekolah-sekolah berikutnya. Karena sekarang ini pendidikan ada S1, S2, S3 dan S-teler. Nah, itu kalau pendidikan nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada katamnya. Kalau saya sama Gus Ruri ini apa S apa ini Gus? SS-an. Karena apa? Ijazah kami berdua nggak kepake, nggak kepake. Cuman buat apa namanya? Buat koleksi di dalam lemari. Maka ketika kita sudah mengasah intelektualitas kita, kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, maka pemikiran kita pun harus modernis. Tapi tanpa meninggalkan patokan pijakan agama, kita harus punya jiwa sufistik. Tahu jiwa sufistik? Yang selalu punya hati yang bersih, pemikiran yang bersih. Minimal kita bisa selalu baik sangka kepada siapapun. Nah, ini yang paling sulit. Ketika kita bisa menjaga jiwa kita, maka solawat itu akan meresap ke sanubari kita. Kalau kita sholat berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholawat berarti kita lagi deketin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau sholat ada syarat rukunnya. Kita minimal suci dulu dari hadas. Kita wudhu baru bisa menghadap ke Allah. Begitu juga kalau sholawat kira-kira ada adabnya enggak? Kalau baca sholawat kira-kira ada adabnya enggak? Nah, wayahnya kita qasidahan ya, kita resapi, minimal kita resapi. Sebab semuanya ada adab dan tata caranya tatkala kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal pas kita lagi baca solawat, udutnya ditaruh dulu. Kalau itu bapak, jangan sambil baca solawat sininya masih udut. Nah itu taruh dulu, nanti kalau udah selesai solawatannya udut lagi. Itu minimal seperti itulah. Itu kata Gus Ruri waktu itu. Kemudian kenapa kita harus senang baca solawat? Karena apa? Kalau tanpa Nabi Muhammad mungkin kita semua tidak akan bisa selamat. Karena kita hanya bisa selamat dengan pertolongan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya itu supaya kita semua yang hadir di majelis ini, gimana caranya kita semua wajib dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam pembacaan solawat ada maulidnya. Man adzama maulidin Nabi wajabat syafaatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengagungkan cerita maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut wajib dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid ada banyak, salah satunya maulid
Barzanji. Maka kalau kita baca Maulid Al-Barzanji, niat mengagungkan Rasulullah, niat mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Maka salah satu rahasia sholawat, orang yang senantiasa bersolawat akan mendapatkan iksir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis kita ini insya Allah majelis yang sangat mulia. Karena apa? Dauh ketiga, wa khalitul hukama, dan kumpullah kalian, gaullah kalian dengan orang-orang yang arif. Insya Allah orang-orang yang mau mengadakan maulid seperti ini merupakan orang-orang yang bijak, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat di mana dibacakan maulid, tempat di mana dibacakan sholawat, bajunya pun diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinya pun diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dipakai itu semua diberkahi, termasuk hidangan-hidangan yang ada di hadapan kita ini, turun rahmat, turun barokah. Lagi kita tawasul saja, zikrus solihin tanzilur rahmah, menyebut nama orang-orang soleh menjadi sabab turunnya rahmat di tempat tersebut. Tadi Gus Suri sudah tawasul, ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Tuan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ada Syekh Ali Abil Hasan Asyadili. Apalagi di momen ini kita sekaligus memperingati Hari Pahlawan. Maka tanpa ada resolusi jihad tidak ada Hari Pahlawan. Resolusi jihad hari tanggal berapa? 22 Oktober, maka lahirlah 10 November. Maka tanpa resolusi jihad 10 November tidak ada. Maka sama-sama mari kita kirim Fatihah untuk seluruh pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma yu'li darajatihim fil jannah. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minimal tanda terima kasih kita kepada para syuhada pejuang kemerdekaan Indonesia minimal dengan surat Al-Fatihah. Kalau kita meninggalkan asal usul, maka kita semua tidak akan pernah usul. Maka asal usul adanya Indonesia, adanya para pejuang. Maka man tarokal wusul mudi al wusul. Barang siapa yang meninggalkan asal usul, maka dia tidak akan pernah sampai. Maka untuk kita yang masih ada, minimal kita jangan pernah tinggal Fatihah kepada orang tua kita. Terutama yang sudah wafat, jangan lupa setiap hari bacaan Fatihah selalu kita kirimkan. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, dengan sabab mereka kita ada. Begitu pula dengan sabab guru kita jadi punya ilmu, ya kirim Fatihah juga dengan guru. Insya Allah ketika kita senantiasa berkirim Fatihah kepada orang tua, guru-guru kita, maka kita akan dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat, yang membawa berkah dan selamat, yang mempersatukan semua umat. Itu ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu mempersatukan. Karena apa? Nahdiyin itu merangkul, bukan memukul. Itu ciri khas Nahdiyin, selalu merangkul, tidak memukul. Kalau yang mukul-mukul itu biasanya ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Itu yang senang mukul-mukul itu ngopinya kurang jauh. Kemudian alhamdulillah, kalau untuk masuknya Islam
Di Provinsi Lampung ini kira-kira siapa? Adik-adik tahu sejarahnya enggak? Masuknya peradaban Islam di Provinsi Lampung. Insya Allah Lampung ini duluan Islam dari Pulau Jawa. Karena rangkaian masuknya Islam itu dari Samudra Pasai baru sampai ke Pulau Jawa. Khusus di Lampung dibawa oleh Paksipak Skala-Berak. Nah, itu. Ini untuk dari Lampung, dari Kepaksian Paksipak Skala-Berak. Salah Paksipat Skala-Berak ini ada buai Bejalan Diwai, ada buai Kepaksian Pernong, ada buai Nyerupa, ada buai Belunguh. Nah, mereka kelompok 4 inilah yang membawa peradaban Islam ke bumi Lampung dari Pagaruyung. Maka di sini kalau orang baca Juz Amma, orang Lampung ini baca Juz Amma, bahasanya pakai bahasa Padang. Baduo di atas ban baduo, di bawah bin baduo, di depan bun ban bin bun. Maka dari situ kita sudah tahu, oh ini dulu masuknya Juz Amma yang ngajarin dari orang Padang. Alif datas A, ba bawah bi, ba depan bu. Alif datas A, alif bawah I, alif depan U. Baduo di atas ban baduo, di bawah bin baduo, di depan bun ban bin bun. Itu kalau bahasa Melayu atau Sumatera. Jawa juga punya ciri khas yang asalnya dari ejaan Jawa. Punya apa, Gus? Ini perlu dilestarikan. Jangan ada yang mulai karena masuknya ejaan yang baku, ejaan daerah kita dihilangkan. Kalau bisa terus kita lestarikan. Umpamanya itulah cinta kita kepada budaya kita. Karena masuknya peradaban Islam di bumi Nusantara ini lewat budaya tanpa peperangan darah. Jarang, nggak ada perang darah. Masuknya peradaban Islam. Kemudian langsung Wali Songo turun untuk Pulau Jawa. Bahkan ada Wali Songo yang belajar di Malaka, yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Paku kalau nggak salah. Raden Paku belajar di Malaka. Maka semua kita ada keterkaitan, tidak ada yang terputus, selalu berkait dengan satu sama lainnya. Bahkan pertama masuknya orang Jawa ke suku Jawa, kalau sekarang ini orang Lampung semua. Nah, tapi sukunya ada yang Lampung, ada yang Jawa. Kita yang tinggal di Lampung berarti masyarakat Lampung. Sukunya saja yang berbeda-beda. Masuknya suku Jawa ke Provinsi Lampung tahun berapa coba? Nah, ini kita pun harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita belajar sejarah, peradaban-peradaban masuknya semuanya harus kita tahu agar kita punya rasa syukur. Oh, dulu nenek moyang saya masuk ke Lampung tahun 1935. Oh, dulu Abah Khalid Prengsewu berjuang menyiarkan agama melawan penjajah tahun berapa, itu pun minimal kita harus tahu. Raden Intan, Raden Imba Kusuma, semuanya kita harus belajar tahu. Maka pejuang-pejuang yang memang masyhur, yang tidak masyhur, semuanya kita sama-sama berkirim doa kepada mereka agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka, sehingga kita punya semangat juang di dalam hidup untuk bisa mempertahankan kebenaran, untuk bisa menegakkan siar panji-panji Islam. Dan terutama kita punya akidah yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya akidah yang disatukan dalam wadah Nahdlatul Ulama. Nah, itu pendiri NU ya, kita harus paham siapa saja muasisnya, hafal apa enggak, itu yang pakai baju hijau-hijau hafal apa enggak? Insya Allah hafal. Maka kader-kader itu memang harus diberi wawasan sejarahnya, jangan hanya ajaran-ajarannya, tapi ceritakan pula sejarah-sejarahnya agar kita semua punya rasa syukur, punya rasa terima kasih kepada mereka. Karena apa?
Wa man lam yashkurin nas faqad lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk adik-adik terus semangat belajar sampai liang lahat, belajar enggak ada katamnya, karena sudah dikubur pun kita masih diajarin, ditalkin. Kalau ditanya malaikat mungkar nakir marrobuka, Allahu Robbi. Tapi Allahu Robbinya ini nanti berkah syafaat Rasulullah melalui ilmu yang ditanamkan oleh guru-guru kita, maka kita bisa menjawab Allahu Robbi. Maka kalau berguru, cari yang punya sanad keilmuan sampai baginda agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh belajar di Google, tapi kalau nggak paham tanyakan kepada para alim ulama. Jangan berpatokan kepada Google saja. Karena apa? Ilmu sekarang semakin mudah. Nah, karena saking mudahnya orang menggali ilmu, maka orang itu akan jauh dari para guru. Kalau orang sudah mudah cari ilmu lewat HP aja bisa, orang akan sowannya ke Gus Dur ini. Saya juga hampir lama nggak ketemu, dulu sering ketemu. Karena apa? Punya kesibukan masing-masing yang insya Allah bermanfaat. Mari kita sama-sama pada malam hari ini melanjutkan sholawat kita sebagai wujud takorub kita kepada Allah dan takorub kita kepada Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita bisa sama-sama berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya nggak dikasih tahu tadinya sama Pak Robi ini Pak, suruh ngisi. Jadi saya belum mutolaah, karena adabnya kalau mau ngisi acara begini minimal saya mutolaah. Ini dadakan ya, akhirnya bahasanya dadakan. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, Melisa mau sholawatan apa mau saya tanya? Saya tanya dulu nanti sholawat ya. Mel, kamu tahu siapakah namanya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ini termasuk tadi yang disebutkan Ustaznya Nehru. Ini Maulid, ini lagi baca kisahnya Kanjeng Nabi, biografinya, riwayat hidupnya. Siapakah salah satu aja istrinya Kanjeng Nabi? Siapa? Melisa. Melisa kan kamu. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Betul nggak? Melisa hafal nasabnya Kanjeng Nabi? Nasab. Istrinya tahu, salah satunya Aisyah. Ibunya siapa? Abahnya, bapaknya siapa tahu? Komel, terusin lagu ini Mel, seiring ini Mel. Terusin ya, bareng nanti ada vokalnya banyak ini. Pegang mic-nya, pegang. Nah, suara bisa ini sholawatnya. Yeah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah. Isnin rolas Maulud tahune tahun gajah tahune ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Hamza Abbas Sallu alaihi Usman Ali Kuman Tune Abu Bakar Umar merasa puhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah Hasan Husain Tune Adriku pamane Al-Muttalib iku simbange Sofia iku bibine Sofia iku bibine Sayyid Hasim Sallu alaihi Abdul Manaf Kucanggahe Sayyidku sayyidku arenge Kilap utek-utek siwore Kilap utek-utek siwure Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Melisa sekelingan ora? Utawa enggak Melisa enggak apa-apa. Tadi sudah disebutkan nasabe Kanjeng Nabi. Terus tahu enten disebutaken canggahe Kanjeng Nabi. Siapakah canggahnya Kanjeng Nabi? Wis kancane ora apa-apa wis. Kepiye to? Abdul Manaf. Betul apa enggak? Abdul Manaf? Betul ya? Oke, door pesan besok minta sama Pak Robi ya. Tenang aja, nanti besok sama Pak Robi dikasih.